pagi adik-adik, jumpa lagi dengan kakak di sini. Tentu dengan tetap semangat untuk beribadah online ya. Adik-adik, sebelum kita memulai puji-pujian, mari kita dengarkan doa yang dibawakan teman kita ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Kau telah memberikan tidur yang nyenyak tadi malam, sehingga kita dapat bangun di pagi yang cerah ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan melaksanakan ibadah di pagi ini. Kiranya Tuhan tolong lindungi dan sertai kami, agar dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan memuji Tuhan dengan sukacita. Tuhan, tolong berkati kakak-kakak yang akan memimpin ibadah di hari ini. Tuhan, kiranya tolong berikan kesehatan selalu. Tuhan juga tolong berkati masa pandemi ini agar cepat berlalu, sehingga kita dapat beribadah di gereja lagi seperti dahulu kala. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, adik-adik, kita sudah berdoa. Mari kita pujian yang pertama, yaitu menyanyikan burung pipit yang kecil. Adik-adik, sudah tahu belum cerita minggu ini? Cerita minggu ini yaitu Zakheus orang pendek. Nah, adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, satu lagi kita pujian Zakheus orang pendek. Hai Zakheus, turunlah, Yesus
halo adik-adik, selamat hari Minggu ya. Seminggu lamanya kita nggak ketemu dan hari ini kembali kita menyiapkan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, Kak Kristi harap kalian juga kalau mau mendengarkan firman Tuhan, beribadah walaupun via online, kita tetap bersungguh-sungguh ya, seperti sekolah minggu biasa pada hari Minggu ya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari adik-adik kita akan berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami semua. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong berkati kami agar bisa mendengarkan firman-Mu dan melaksanakannya di kehidupan kami sehari-hari. Dan Tuhan, tolong jaga kami agar bisa mendengarkan firman ini dan dengan tidak main-main. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang adik-adik kita akan membuka Alkitab, bahannya dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Sudah? Lukas 19 ayat 1 sampai 10 ya. Nah, cerita firman Tuhan ini jelas Kak Kristi akan ambilnya dari Alkitab yang merupakan sumber firman Tuhan ya. Dan judul ceritanya adalah Sakeus. Kalau Kak Kristi bilang Sakeus, pasti semua rata-rata udah tahu ceritanya ya. Tetapi nggak apa-apa, cerita ini akan terus menerus kita dengarkan agar kita belajar ya dari firman Tuhan, apa sih yang harus diingatkan bagi kita semua. Nah, untuk memudahkan kita memahami firman Tuhan, mari kita akan saksikan dulu tayangan berikut ini. Sakeus, Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Nah adik-adik, tadi kita sudah lihat bersama ya ceritanya, dipahami betul ya, sudah sering kita dengarkan cerita ketika Yesus datang ke kota Yeriko, ada seorang yang bernama Sakeus. Sakeus ini memiliki ciri-ciri tubuh yang pendek, sehingga tadi apa ceritanya ketika dia akan bertemu dengan Yesus, dia nggak bisa lihat, jadi dia manjat pohon. Nah, ketika dia manjat pohon, dia lihat kan, Sakeus ini adalah seorang pemungut cukai. Adik-adik tahu nggak apa itu pemungut cukai? Pemungut cukai itu adalah orang yang mengumpulkan pajak kepada penduduk, kepada rakyat, tetapi dia mengumpulkannya lebih dari yang seharusnya. Kalau misalnya pajak tanah penduduk itu misalnya contoh 10.000, dia naikin jadi 15 atau 20.000 untuk dia sendiri. Nah, kemudian ketika rakyatnya nggak bisa bayar, dia peras, harus dibayar. Sehingga Sakeus ini menjadi orang yang tidak disukai oleh rakyat, tidak disukai oleh orang sekitar ya. Dia dianggap jahat
ya kepada orang karena memeras. Sehingga Sakeus ini tidak memiliki teman, dia sendiri. Nah, suatu hari kan dia tadi ceritanya dibilang Sakeus mendengar Yesus akan datang ke kota Yeriko. Sakeus ini nggak kenal dengan Yesus, tetapi dia sudah banyak mendengar bagaimana Yesus itu merupakan anak Allah yang melakukan banyak mujizat-mujizat penyembuhan. Sakeus penasaran, ingin tahu juga ya, dan dia tidak berharap bahwa nanti Tuhan Yesus akan kenal dia. Enggak, menurut Sakeus, pokoknya dia mau lihat aja. Nah, tadi dari cerita sudah terlihat bagaimana Sakeus naik ke pohon, dia lihat Yesus. Ternyata apa adik-adik? Tuhan langsung ngomong, Sakeus turun. Wah, Sakeus kaget ya. Wah, Tuhan ternyata kenal saya. Yesus yang dipuja-puja banyak orang kenal saya. Sakeus turun terus datang kepada Yesus. Terus tadi di ayatnya yang kelima, Yesus berkata, Sakeus segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Waduh, Sakeus ya sangat mendengar itu ya, dia boleh dibilang terharu. Terharu tuh begini, dia ini orang yang tidak disukai oleh orang banyak. Dia itu dianggap jahat, orang nggak mau berteman dengan dia. Tetapi di sini dikatakan Yesus yang sangat terkenal itu banyak melakukan mujizat, mau datang ke rumah dia. Sehingga dalam keharuannya, dalam hati yang begitu berbahagia, Sakeus berkata ya, di ayat ke-8, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Apa artinya adik-adik? Artinya Sakeus dia bertobat dari perbuatannya yang lama. Dia mau melakukan hal yang baik dan mengembalikan uang yang dulu dia sudah peras dari orang-orang miskin ya. Nah, Yesus menyambut pertobatan Sakeus itu dan dia berkata di ayat 9 dan 10. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah adik-adik, kalau di sini di ayat 9 disebutkan karena orang ini pun anak Abraham. Bagi bangsa Israel ya, kalau kita disebut keturunan Abraham, itu merupakan hal yang luar biasa, berarti umat pilihan, anak-anak terpilih ya. Nah, Sakeus ini tidak pernah menganggap bahwa dirinya adalah umat pilihan, tetapi Yesus sendiri sudah mengatakan bahwa kamu anak Abraham. Nah, Sakeus ini setelah dia mendengar apa yang dikatakan Yesus, dia bertobat dan tidak lagi melakukan hal yang dulu-dulu dia lakukan kepada rakyat miskin ya. Bahkan hartanya akan dia kembalikan adik-adik. Nah adik-adik, apa yang dapat kita pelajari dari kisah Sakeus tadi? Pertama, ada usaha untuk mengenal Tuhan. Dari mana kita melihat contoh itu? Dari Sakeus yang mau bersusah payah sampai manjat pohon, ingin tahu Tuhan Yesus itu seperti apa. Nah adik-adik gak perlu sampai harus manjat pohon segala ya, tetapi kalian belajar mengenal Yesus melalui firman Tuhan, melalui sekolah minggu, melalui Alkitab yang kita baca, dan yang terlebih juga kita harus rajin berdoa agar kita memiliki hikmat di dalam mempelajari firman Tuhan ya. Yang kedua yang kita pelajari dari kisah Sakeus ini adalah pertobatan. Sakeus yang dulunya adalah seorang pemungut cukai yang sering memeras orang miskin, sekarang berubah, bahkan dia akan menyerahkan 4 kali lipat hartanya kepada orang lain. Artinya apa? Adik-adik belajar untuk tidak lagi melakukan dosa dan mengalami pertobatan. Bertobat itu artinya apa? Tidak lagi melakukan kesalahan yang sama gitu. Nah, hal yang ketiga yang bisa kita pelajari adalah Sakeus ketika dia bertobat, dia menolong orang miskin, dia memperhatikan orang yang lemah. Adik-adik pun bisa seperti itu. Di dalam keseharian kalian pun bisa menolong orang yang susah. Atau paling mudah kalian
dari lingkungan keluarga sendiri dulu. Kalau kalian lihat mama begitu capek, setiap hari bangun pagi harus nyuci piring, kalian tawarkan dong bantuan. Mah, boleh nggak aku bantu nyapu atau kalian membereskan tempat tidur atau apapun juga. Dimana kita melihat orang di sekeliling kita kesulitan, kita harus mau turun tangan membantu, gitu ya. Semoga 3 hal ini kita ingat, kita pelajari, dan hidup kita mengalami perubahan juga. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini, dan sebelum kita menutupnya, bersama-sama kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan kami boleh beribadah pada hari ini. Biarlah firman Tuhan dapat kami pahami dengan baik dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga mau berdoa untuk kedua orang tua kami, untuk adik dan kakak kami. Kiranya Tuhan memberkati mereka juga Tuhan di dalam usaha, pekerjaan, dan juga kesehatan. Dan Tuhan, biarlah kami pun di dalam sehari-hari kami harus belajar jarak jauh Tuhan melalui online. Kami juga tetap semangat ya Tuhan untuk belajar. Karena kami tahu masa depan yang terbaik Tuhan sudah siapkan bagi kami. Untuk itu Tuhan, biarlah kami boleh dituntun untuk menjadi semakin baik dan kami dapat mencapai cita-cita kami sesuai dengan harapan kami. Kami serahkan hari ini Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau berkenan untuk memberkati kami, mengubahkan kami menjadi anak-anak Tuhan yang semakin hari semakin baik, berbuah dan melakukan berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita masuk ke lagu persembahan. Jangan lupa ya adik-adik, persembahannya dimasukkan ke dalam kotak persembahan adik-adik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, kita masuk doa persembahan ya. Bapa yang baik, kami telah mengumpulkan persembahan kami ini. Terimalah persembahan ini sebagai ucapan syukur atas berkat-Mu yang tidak pernah habis dari-Mu. Terima kasih sudah memberikan kesehatan kepada orang tua kami, sehingga mereka bisa mengambil rezeki yang telah Kau taburkan ke bumi ini. Bapa, terima kasih juga kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami sudah belajar dan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami untuk bekal kami, untuk kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa dan sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.